Oke teman-teman, mau bikin video saya tentang proses penetasan moina ya. Jadi ini telur moina teman-teman yang udah saya beli. Ini kira-kira umurnya udah setahun yang lalu kali ya. Setahun kurang lah pokoknya. Ini saya beli dari kawan ya, dari temen ya. Ini saya simpen di freezer dalam keadaan tertutup gini teman-teman. Dalam keadaan tertutup, sempat saya ambil beberapa telurnya, saya tetaskan. Terus sampai hampir setahun lah saya simpen di freezer ya teman-teman ya. Bukan di bagian kulkas yang lain, tapi memang di freezer. Nah ini nanti mau saya taruh freezer lagi. Dan ini hasil penetasannya. Ini sebenarnya jadi eksperimen juga. Jadi buat yang pernah nanya, bisa berapa tahun bang? Nah dari beberapa sumber nanti saya lampirkan mungkin ya di akhir video ini saya lampirkan. Ini hasil penetasannya. Jadi kalau dari beberapa sumber yang saya dapat ya, dari sumber tahun 2003 ya, ada diterbitkan tahun 2003. Ini mengatakan kalau untuk kelompok Cladocera ini bisa nyampe 55 tahun teman-teman. Jadi telur dorman atau resting egg ya, atau kalau bahasa biologinya itu epipia ya, epipia atau epipium, itu umurnya bisa nyampe 55 tahun ya. Kalau rotifera itu bisa sekitar 35 tahun. Dan untuk Cladocera, karena ini kan masuknya ke Cladocera ya teman-teman ya, kelompok Daphnia moina, ini kelompok ini bisa bertahan telurnya sampai 55 tahun gitu. Dan ini mungkin setiap jenis akan berbeda-beda. Nah ini yang saya beli dari kawan saya ini, yang dia mengklaim katanya moina macrocopa ya. Ini saya simpen hampir setahun dan saya tetaskan. Alhamdulillah ini yang menetas banyak banget teman-teman. Dan luar biasa, ini menetasnya hanya sehari. Kayaknya nggak nyampe 24 jam. Pokoknya sekitar 24 jam atau kurang ya. Itu saya taruh, itu langsung menetas. Itu yang menetas pun udah banyak ya. Bisa sekitar 5 ekor yang saya lihat ya dalam waktu 24 jam itu. Dan sekarang semakin banyak teman-teman. Ini semakin banyak. Nih, ini udah sampai bawah. Nah ketika udah menetas dalam ukuran yang kecil-kecil, ini langsung saya kasih, karena saya belum punya green water kebetulan, jadi saya cuma pakai dedek aja. Saya pakai dedek ya, dedek ini kayak gini. Ini dedek yang udah, ini air yang udah saya kasih dedek. Kalau bisa jangan sama ampas-ampas dedeknya ya, jadi nanti terlalu kotor ya, malah jadi membusuk. Jadi ini saya ambil ekstraknya aja gitu, saya saring, saya ambil ekstraknya aja. Biarpun ini masih kotor sih sebenarnya, bagusnya nggak ada yang menggenang kayak gini teman-teman. Bagusnya nggak ada yang kayak gini. Tapi karena saya lagi males ya, saya ya gini lah, ini lumayan lah, udah lumayan. Dan jadi ini saya proses seperti itu teman-teman. Nah ini makanannya itu. Dan sekarang saya pengen memperbanyak, sambil saya mau memperbanyak green waternya. Nah kebetulan green water saya belum punya, jadi ini rencana saya taruh di sini teman-teman ya. Jadi kita mau memperbanyak ya, kita taruh sini, kita bagi dua. Jadi saya taruh di sini sambil menunggu green water saya tetaskan. Jadi si si moinanya saya kembang biakan dengan menggunakan dedek aja. Belum saya kasih apapun gitu ya. Oke. Jadi kita tunggu aja ini ya perkembangannya teman-teman. Seperti apa, insya Allah berkembang sih, karena saya udah pernah ngelakuin ini sambil saya mau mengkultur ulang green water ya, seperti resep yang pernah saya berikan ya di konten-konten sebelumnya ya. Ada kontennya, bisa dilihat di video-video saya yang sebelumnya ya. Seperti biasa lah, ini resepnya udah saya buat. Ini isinya dedek ya, ini untuk 20 liter ya teman-teman, untuk memperbanyak dengan green water ya. Green waternya masih ada di kulkas ya teman-teman. Jadi ini isinya seperti biasa, saya menggunakan dedek. Terus saya pakai dedek, saya pakai E4, saya pakai molase, saya pakai urea, saya pakai NPK, dan saya juga pakai dolomit ya, karena kebetulan masih ada dolomitnya. Jadi ini saya taruh di sini, saya saring. Ini untuk takaran satu ember besar ya, satu ember seperti ini. Nah ini ember udah saya siapin, nanti tinggal saya masukin dan saya berikan starter green waternya. Kebetulan starter green water juga jadi masih eksperimen ya teman-teman, karena starter green water saya ini umurnya juga udah hampir 1 tahun. Jadi saya pengen bereksperimen juga. Starter green water saya yang saya udah jadikan gel ya, udah saya jadikan gel, itu kira-kira masih bisa apa enggak setelah saya simpen 1 tahun. Tapi kalau untuk starter alga ini saya simpennya tidak selama
tidak selama tidak di freezer ya teman-teman, disimpannya di bagian bawah kulkas aja. Nah, oke, itu teman-teman, kita tunggu aja nanti perkembangan berikutnya. Ya, jadi itu konten ini hanya untuk menjelaskan kalau alhamdulillah eksperimen saya yang saya simpan setahun ini sudah berhasil menetas ya. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau punya telur ya. Kalau masih berumur setahun bahkan lebih ya. Bahkan kalau dari studi literatur tadi saya bilang 55 tahun ya. Nanti di akhir video ini saya akan lampirkan. Atau kalau nggak sempat saya lampirkan, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi bisa dicoba, asalkan teman-teman nyimpannya di freezer. Teman-teman simpan di freezer ya kan, simpan di freezer dan tidak membusuk ya, dalam keadaan kering, memang bener-bener kering, simpan di freezer, insya Allah menetas gitu. Nah, ini udah saya taruh sini semua, tinggal nunggu aja perkembangan mereka berikutnya. Dan gak usah khawatir teman-teman, kalau belum punya green water, bisa kita menggunakan sari dedek aja. Ini saya cuma pakai sari dedek. Kita lihat perkembangannya nanti setelah seminggu ya. Nah, green water saya juga lagi menunggu ya, nih. Nah, ini dia. Jadi saya tinggal masukin pupuk saja dan green waternya gitu. Oke, semoga konten saya bisa membantu ya. Ntar ya, saya tampilkan dulu jurnalnya yang mengatakan kalau bisa sampai 55 tahun ya. Oke, ini teman-teman, sumber dari yang saya dapat adalah bisa dicek ya, ini jurnalnya. Jurnal ini ada 16 halaman ya. Ini jurnalnya bisa dilihat di sini. Jadi kalau kita cek langsung aja ke kata kunci, ini judulnya ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita cek langsung di sini dari jurnal ini, kita lanjut ke halaman. Ntar ya, saya udah dapat soal. Nah, ini dia. Di halaman berapa nih? Pokoknya ini jurnal ini diterbitkan tahun 2008 ya. Oke. Halaman 73 sampai halaman 73. Sorry. Ini sih sumbernya ya. Mungkin langsung aja baca deh ke jurnalnya deh biar nggak ngawur. Oke. Jadi ini dari sumber di sini kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini sumbernya ya. Jadi dari beberapa sumber ya. Salah satunya ini ngomongin tentang Cladocera. Sedangkan Cladocera yang kita tahu itu kan ya Moina sama si Daphnia ya. Jadi Cladocera X ya, telurnya, resting egg-nya yang dimaksud di sini itu kemungkinan bisa hidup sampai, masih bisa digunakan intinya sampai 55 tahun. Rotifera itu bisa nyampe 35 tahun gitu ya. Jadi ini salah satu sumbernya. Ini sumbernya dari sini ya. Dari Crispim. Nah, judul bukunya Crispim et al tahun 2003 gitu ya. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi pembahasannya makanya ya itulah, karena beberapa buku yang pernah saya baca itu tahunan ya kan. Jadi masih bisa kita pakai gitu. Ya, ini di dalam keadaan di alam ya. Ini yang diomongin ini kalau nggak salah, ini saya belum baca lebih dalam ya. Ini penelitiannya membicarakan tentang zooplankton yang ada di tempat-tempat tropis ya. Gitu ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin sumber yang biasa saya lampirkan. Nanti insya Allah judul alamat jurnalnya ini saya lampirkan, nanti teman-teman bisa buka sendiri. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke.